Hai, apa kabar semuanya saudara? Selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak dan istri saya tercinta Amanda the Lovely Zevanya Simanjuntak. Apa kabar semuanya saudara? Kami berdoa dalam keadaan baik, sehat, dan kuat, dan kiranya memasuki akhir-akhir tahun ini saudara, kita terus makin kuat dan terus makin percaya bahwa saya punya iman kita akan menutup tahun dalam berkat, akan menutup tahun dalam ucapan syukur, dan kita akan melihat bahwa Tuhan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Yang percaya bilang amin dulu. Amin, 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 amin. Tulis di kolom komentar di bawah. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, ada baiknya kita bersama-sama kita bersatu di dalam Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk kesempatan kami boleh menghampiri tatamu, mendengar firman-Mu, dan masuk ke dalam hubungan kami dengan Tuhan. Pakailah kami untuk boleh menjadi berkat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari kita akan belajar untuk menjadi penanggung jawab yang baik dari berkat Tuhan, atau istilah terkenalnya the good steward, pengelola yang baik. Ada banyak orang yang berpikir, kenapa Tuhan gak kasih saya promosi? Kenapa Tuhan gak kasih saya jawaban doa? Kenapa Tuhan gak angkat saya? Seringkali bukan masalah Tuhan mau gak mau, tapi seringkali kita yang belum bisa. Karena Tuhan akan jahat sama kita kalau dia memberikan segala sesuatu yang belum bisa kita handle. Anak saya Genesaret, kalau saya naik mobil pengen banget pegang setir. Walaupun mobil itu saya akan dengan senang hati berikan untuk anak saya untuk kemudikan. Tapi kalau dia menyetir mobil dengan kapasitas kemampuan yang belum bisa, kita semua akan ketemu Bapa di surga. Saudara. Oleh karena itu, kiranya renungan hari ini dapat memberi jawaban dari teka-teki yang mungkin selama ini saudara tanyakan kepada Tuhan. Kenapa Tuhan gak kasih saya anak? Kenapa Tuhan gak kasih saya keturunan? Kenapa Tuhan gak kasih saya pekerjaan, promosi, dan sebagainya? Nah, oleh karena itu ada banyak orang yang bertanya kepada saya, kenapa Tuhan gak jawab doa saya? Saya sudah beriman loh Pak Pendeta, tapi kok promosi gak datang-datang? Bahkan saya sudah puasa loh Pak Pendeta, tapi kok Tuhan gak jawab doa saya? Atau saya sudah puasa, udah nyembah Tuhan, udah rajin ke gereja, tapi kok pekerjaan saya nggak berhasil ya? Nah, kita akan mempelajari hari ini karena saya percaya bahwa berkatnya sudah siap, tapi kita yang sedang disiapkan oleh Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, berkatnya sudah siap, saya yang sedang disiapkan oleh Tuhan. Oleh karena itu kita belajar bahwa kita buka dengan sebuah pemahaman bahwa bumi beserta isinya adalah belong to God. It's belong to God, itu miliknya Tuhan. Semuanya, semua yang kita miliki adalah dipercayakan Tuhan kepada kita. Kita hanya dipercayakan, kita hanya menjadi penilik dari pemilik sesungguhnya yaitu Tuhan. Kita hanya dipercayakan, dititipin kalau bahasa orang zaman sekarang. Oleh karena itu tidak ada yang dipercayakan Tuhan ke tangan kita, tidak ada yang benar-benar milik kita. Karena semuanya hanya dipercayakan untuk kita kelola. Apa sih yang dimaksud dengan stewardship atau penata pelayanan? Kita tahu bahwa penata pelayanan adalah punya tanggung jawab untuk mengelola atau memelihara serta mengawasi milik orang lain. Contoh paling gampang, yang paling applicable, kayak saudara dipercayakan untuk menjadi manajer di sebuah restoran makan atau di sebuah restoran atau sebuah perusahaan. Restoran itu bukan punya saudara. Saudara hanya dipekerjakan di sana. Memang perusahaan itu berada dalam kendali saudara, tapi anytime ownernya melihat saudara nggak bertanggung jawab, maka saudara bisa diganti. Saya percaya bahwa hidup ini hidup promosi, talenta, kekayaan, kesehatan, nama baik, kemampuan, itu semua belong to God. Itu miliknya Tuhan, dan Tuhan mempercayakannya kepada kita. Firman Allah dalam Kejadian 2 ayat 15-17 mengatakan demikian. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Perhatikan dua kalimat yang sangat penting. Mengusahakan dan memelihara. Sama-sama bilang sama saya, mengusahakan. Yes, sama-sama bilang sama saya, memelihara. Dari ayat itu selanjutnya dikatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon baik, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Yang menarik bahwa Taman Eden itu taman miliknya Tuhan. Tuhan yang buat, Tuhan yang build.
gardennya. Dan Tuhan mempercayakan taman itu kepada manusia. Yang menarik saudara, kita bisa melihat dari awal Tuhan sudah memberikan tugas kepada manusia untuk mengelola apa yang Tuhan sediakan, apa yang Tuhan bangun, apa yang Tuhan berikan. Oleh karena itu, mengelola berkat Tuhan sangat penting. Saya selalu bilang dalam khotbah saya, ada 3 hal yang perlu kita kuasai dalam hidup ini. Kalau sudah kuasai 3 hal ini, maka hidupmu akan baik-baik saja. Yang pertama adalah leadership, kepemimpinan, mempengaruhi atau dipengaruhi. Yang kedua adalah relationship atau hubungan, dengan siapa kita bergaul. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah stewardship atau pengelolaan. Oleh karena itu kita akan mempelajari kedewasaan seorang anak Tuhan dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengelola apa yang ada di tangannya. Saya punya anak gini, Saret. Saya selalu bilang gini sama dia. Kalau dia minta mainan baru, saya bilang gini, mainan gini banyak. Tapi Pak gini. Terus saya bilang, kalau gini nggak bisa urus yang ini, Papa nggak akan beli ini baru. Walaupun pada akhirnya, karena saya sayang, jadi saya beli juga saudara. Tapi saya selalu bilang sama dia, kalau kamu bisa dipercaya, bisa rapiin mainannya bisa bagus, maka saya akan mempercayakan lebih. Belakangan ini dia suka bilang gini, Papa, tadi spidolnya hilang 2 Papa. Terus saya bilang gitu, tapi Papa gini tanggung jawab, gini cari, sekarang ketemu. Papa, tadi gini coret-coret Papa tulis Papa di rumah. Oke, terus, tapi gini hapus lagi, gini tanggung jawab. Papa tadi gini minum, terus minumannya tumpah. Gini nggak minta tolong Mbak, gini yang ngelap sendiri, gini tanggung jawab. Saya melihat itu menjadi bangga sama dia. Saya bilang sama dia gini, ketika gini dapat dipercaya, maka Papa akan memberikan hal-hal yang lebih lagi. Oleh karena itu, mari kita mempelajari apa saja yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita. Seringkali penata pelayanan atau stewardship merupakan sebuah gaya hidup yang jika kita lakukan dengan konsisten, maka akan menghasilkan sebuah akuntabilitas. Dan ketika akuntabilitas itu dapat dipercaya, maka akan mengundang promosi, mengundang berkat. Alkitab bilang, suatu hari pemilik dari kekayaan pergi keluar kota, keluar negeri. Dan dia memanggil hambanya dan masing-masing dipercaya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Mereka yang bisa mempertanggungjawabkan secara akuntabilitas dapat dipercaya, pemiliknya menambah-nambahkan. Oleh karena itu, mari kita mempelajari. Penata pelayanan atau stewardship tidak dapat dilepaskan dari yang namanya mempersiapkan perencanaan, mempersiapkan aturan, dan keselarasan dalam pelaksanaan. Hari ini saudara kalau jadi seorang manajer, apakah engkau dapat dipercaya? Hari ini kalau saudara menjadi seorang pemimpin, atau kalau hari ini bosmu mempercayakan sesuatu sama engkau, apakah engkau orang yang dapat dipercaya? Kita akan belajar esok hari, saudara, apa saja yang Tuhan percayakan dalam kita menjadi a good steward. Dan kiranya kita bisa mempelajari lebih lanjut lagi. Mari sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Dan jangan pernah lupa, yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Haleluya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai
dalam roh dan kebenaran sampai selamanya.